jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur pada kesempatan hari ini kita boleh bersama-sama untuk merenungkan firman Tuhan. Mari kita tundukkan diri di hadapan Tuhan sebelum kita mendengarkan firman-Nya. Berbicaralah dan bersabdalah kepada kami ya Tuhan, ketika firman-Mu dibacakan dan diuraikan artinya, agar supaya setiap kami dapat mengerti dan hidup kami digerakkan oleh apa yang kami mengerti itu. Mari Roh Kudus kuasai hati dan pikiran setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mari kita buka Alkitab kita. Firman Tuhan hari ini terambil dari Markus pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-13 sampai yang ke-17. Markus pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-13 sampai 17. Saya akan bacakan bagi setiap kita. Sesudah itu Yesus pergi lagi ke pantai danau, dan seluruh orang banyak datang kepadanya, lalu ia mengajar mereka. Kemudian ketika ia berjalan lewat di situ, ia melihat Lewi, anak Alfeus, duduk di rumah cukai, lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Lewi, lalu mengikuti dia. Kemudian ketika Yesus makan di rumah orang itu, banyak pemungut cukai dan orang berdosa makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Sebab banyak orang yang mengikuti dia. Pada waktu ahli-ahli Taurat dari golongan Farisi melihat bahwa ia makan dengan pemungut cukai dan orang berdosa itu, berkatalah mereka kepada murid-muridnya, "Mengapa ia makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengarnya dan berkata kepada mereka, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, orang-orang Farisi pada saat itu kelihatannya tidak pernah berpikir atau terbesit dalam pikiran mereka, atau mereka bertanya, apakah kami itu adalah kumpulan orang yang tidak luput dari kesalahan dosa? Mereka tidak pernah benar-benar bertanya kepada Tuhan, apakah Tuhan berkenan kepada saya? Mereka tidak menyadari itu. Mereka tidak pernah menyadari akan pertanyaan itu, sehingga mereka pun tidak pernah menemukan jawabannya. Mereka tenggelam di dalam rutinitas hidup agamawi yang memuakan Allah sebenarnya. Mereka itu melakukan dengan segala kesalehan yang munafik, tetapi memahami apa yang sebetulnya Allah kehendaki, mereka pun tidak tahu. Dan di dalam Hosea, pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-6, di situ ada tertulis, "Sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran." Dan dari ayat ini Bapak Ibu Saudara, mereka harusnya tertunduk malu. Mereka harusnya tertunduk malu bahwa sebetulnya penilaian Allah kepada manusia bukan tentang seberapa hebat seseorang melakukan kesalehan agamawi sebagai korban kepada Allah. Tetapi sebaliknya, itu bukan korban yang dinilai lebih baik oleh Allah. Mereka melakukan kebiasaan dengan rasa hati yang begitu angkuh. Mereka begitu angkuh melakukan itu. Bahkan mereka pun tidak bisa mengaplikasikan apa itu kasih. Mereka tidak memahami itu, Bapak Ibu Saudara. Memang betul orang-orang Farisi, para pemuka agama Yahudi itu pada itu memang sangat-sangat saleh. Sangat-sangat rohaninya kalau kita lihat, wah hebat ya mereka tuh loh berpuasa.
Oh hebat ya, mereka itu bisa berdoa. Oh hebat, mereka bersedekah. Hebat. Dan kesuksesan mereka diukur dengan kehebatan pribadi, dengan kegiatan-kegiatan agama. Akibatnya mereka melakukan pencitraan. Itu cuma pencitraan. Penampakan luarnya dipoles sedemikian rupa semakin biar orang-orang tuh lihat hebat. Mereka poles itu terus. Perbuatan luar terlihat baik, tapi yang di dalam isi hati ini jahat. Mereka tidak tulus melakukan itu semua. Seperti kubur yang dilabur putih, Bapak Ibu Saudara, dan itu adalah sebuah usaha yang sia-sia karena pencitraan hanya bisa menipu diri sendiri. Di hadapan manusia mereka menganggap diri mereka tuh, aku orang yang suci, aku bebas dari dosa. Aku setiap hari datang kepada Allah, tidak ada dalam kecacatan dalam diriku. Tapi Bapa melihat kedalaman isi hati setiap kita. Di dalam 1 Yohanes 1 ayatnya ke-8 ada tertulis, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita mampu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Orang Farisi, para pemuka agama Yahudi, umumnya itu suka, Bapak Ibu Saudara, memanggil orang-orang itu untuk ikut dalam aktivitas agamawinya mereka. Mereka kenapa? Mereka tuh saling bersaing untuk memiliki murid yang banyak. Dan target mereka adalah, siapa targetnya? Ya orang-orang saleh secara tradisi agama Yahudi itu sendiri. Dan itulah yang diperlihatkan oleh suatu kesombongan dari kesalehan agama. Bahkan Rasul Paulus pun di dalam Roma pasalnya yang ke-7, Bapak Ibu Saudara, pernah berkata berusaha mengendalikan keinginan hati. Tapi semakin dia mengendalikan hati, makin dia mengendalikan dirinya, keinginan hatinya itu semakin berkorban. Sehingga Paulus pernah mengambil kesimpulan, aku manusia celaka. Aku manusia celaka. Ada di dalam Roma pasal yang ke-7 ayat yang ke-24. Bahkan Rasul Paulus pun menyadari betapa lemahnya dia sangat-sangat membutuhkan Tuhan untuk menolongnya dalam hidup yang sesuai kehendak Bapa. Jadi sebetulnya Bapak Ibu Saudara, orang Farisi, para pemuka agama Yahudi yang lainnya, itu tidak dapat membuat para pengikut mereka itu menyenangkan hati Bapa. Mereka tidak dapat. Panggilan orang Farisi dan pemuka agama Yahudi justru itu hanya membuat semakin membebani mereka. Semakin pengikut-pengikut mereka semakin terbebani. Oleh karena mereka harus menuruti hukum-hukum Taurat itu. Sebab yang mereka nyatakan ketika memanggil orang adalah tuntutan hukum Taurat dan kesalehan agama. Seolah-olah mereka hendak berkata, oh siapa nih yang saleh dan cukup terpandang baik dalam melakukan kebiasaan agama Yahudi. Ikut aku. Siapa nih orang yang saleh? Ayo ikut aku. Kelihatannya mereka tuh seakan-akan berlomba-lomba mencari pengikut yang seperti itu. Tapi bagaimana dengan orang-orang di dalam status sosial dalam tradisi Yahudi pada saat itu, Bapak Ibu Saudara? Bagaimana dengan mereka? Ya tentunya mereka tidak akan pernah memandang baik, bukan orang-orang seperti itu. Di mata orang Farisi, bagaimana nasib mereka yang dianggap sebagai pengkhianat oleh karena soal memihak ke Romawi. Siapa dia? Pemungut cukai. Bagaimana dengan orang pemungut cukai?
Bagaimana mereka yang dianggap tidak punya posisi terpandang dalam tradisi patriarkal Yahudi. Siapa mereka? Oh, janda-janda, para perempuan, anak-anak. Bagaimana mereka yang penuh dengan keterbatasan fisik sehingga dalam tradisi hukum Yahudi tidak mendapat tempat terhormat di rumah ibadat. Siapa mereka? Orang-orang yang sakit. Bagaimana dengan mereka? Bagaimana dengan mereka? Tentu di dalam naungan orang-orang Farisi, orang-orang seperti itu, ya jangan masuk di ranahku, kamu berdosa, kamu najis. Tetapi Yesus kita enggak seperti itu, Bapak Ibu Saudara. Yesus tidak sama seperti mereka di dalam pelayanan dan pengajarannya. Yesus tidak sama dengan orang-orang Farisi, Yesus tidak sama dengan para pemuka agama Yahudi. Bahkan, kalau Bapak Ibu Saudara baca di dalam Alkitab, Yesus pun banyak kok mengkritik orang-orang Farisi, mengkritik akan sikap yang menekankan kepatuhan agama saja, dan mengatasnamakan Allah tanpa memperhatikan hati yang tulus dan kasih. Yesus juga menunjukkan belas kasihannya bukan terhadap orang-orang yang dianggap berdosa oleh masyarakat. Seperti siapa? Orang-orang pezina, pemungut cukai, orang-orang yang kelas bawah tentunya. Yesus melayani mereka. Sentuh langsung. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, banyak orang-orang pada saat itu takjub. Orang-orang saat itu takjub sama Yesus Kristus. Pelayanannya luar biasa. Khususnya bagi orang-orang yang sudah merasa dirinya itu ya pada saat itu gak ada artinya lagi di lingkup masyarakat Israel pada saat itu. Yesus menekankan pentingnya sebuah pertobatan. Dan kehidupan kekal hanya karena belas kasih Allah. Penekanan itu berbanding balik bukan dengan apa yang Farisi nyatakan tentang hanya dengan mengandalkan kepatuhan formal terhadap hukum-hukum agama. Artinya apa? Tuhan kita tentunya dalam pelayanannya mendobrak fenomena bahwa hanya orang yang saleh secara tradisi Yahudi yang dapat diampuni dosanya. Dan lewat bacaan yang kita baca tadi di dalam Markus 2 ayatnya yang 13-17 kita dapat jauh memahami apa yang sedang Tuhan Yesus nyatakan ketika dia memanggil orang berdosa. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, ketika Tuhan Yesus memanggil orang-orang berdosa, dia menyatakan dirinya itu sebagai pemulih. Dia menyatakan dirinya sebagai pemulih. Dan dalam kisah yang kita baca hari ini, yang Tuhan Yesus panggil, itu kelihatannya adalah Matius, si pemungut cukai. Hal ini karena paralel tuh sama Matius pasalnya yang ke-9 ayat 9-13. Alur kisah dalam Markus dan Matius itu juga sama-sama memulai dengan kisah penyembuhan orang lumpuh pada saat itu. Sebelum masuk ke dalam kisah panggilan terhadap orang yang dianggap berdosa oleh Farisi. Yang menarik Bapak Ibu Saudara adalah Tuhan Yesus itu memberikan suatu penggambaran yang jelas gitu ya, untuk menjelaskan bagaimana dia memposisikan dirinya buat manusia. Dalam dirinya, dia memposisikan dirinya sebagai seorang pengampun. Dan di saat yang sama, dia memposisikan dirinya sebagai pemulih dari penyakit. Di sini Tuhan kita sedang menjelaskan bahwa tidak ada kontradiksi antara dirinya sebagai pengampun dan sebagai seorang pemulih. Karena di hadapan Tuhan, dosa itu bagikan suatu penyakit,
membawa kematian kekal. Dia menjelaskan siapa dirinya dengan penjelasan dan aplikasi yang praktis di situ. Sangat praktis. Dia langsung menunjukkan bagaimana dan di mana seorang pemulih itu harusnya beraksi. Yaitu tentunya di antara orang sakit. Seorang dokter sudah seharusnya bukan berada di rumah sakit dari pagi sampai malam, buka praktiknya dari pagi sampai malam. Ya buat apa? Ya buat orang-orang sakit datang mau berobat. Begitulah seorang pemulih seharusnya juga beraksi. Dan itulah yang sedang dijelaskan oleh Tuhan Yesus ketika dia menjelaskan dirinya secara praktis bahwa dia ada untuk orang-orang yang sakit secara rohani. Hidupnya ada untuk orang-orang seperti itu. Yaitu buat mereka yang dipenuhi oleh sakitnya, kuasa dosa dan ingin pulih, merasakan hidup kekal. Mari kita menyadari bahwa Tuhan kita itu benar-benar melakukan apa yang Bapa kehendaki, yaitu kasih setia. Yaitu kasih setia Bapak Ibu Saudara. Sebagai seorang pemulih, Yesus Kristus mengaplikasikan kasih setianya dengan nyata, yaitu dengan dia ada sama orang-orang yang seperti itu, orang-orang yang sakit. Bahkan Yesus kita bukan Yesus yang seorang pekerja yang bermalas-malasan ataupun seorang pekerja yang malah mencari keuntungan secara pribadi untuk dirinya sendiri terus mengabaikan yang lain, bukan. Tuhan kita bukan yang seperti itu. Tuhan tidak memanggil kita seperti itu Bapak Ibu Saudara. Tuhan yang memanggil kita itu setia pada apa yang harus dikerjakannya, yaitu sebagai pemulih. Dan dengan kuasanya kita bisa dipulihkan untuk menjadi manusia baru yang sehat secara rohani sehingga kita dapat memuliakan Bapa di sorga. Bapak Ibu Saudara, sebutir pasir tidak akan berharga bagi kehidupan kita dan justru akan kita buang begitu saja. Sebutir pasir itu nggak akan berharga bagi kehidupan kita dan mungkin kita akan buang aja, ngapain disimpan butir pasir. Tapi Bapak Ibu Saudara, pernahkah kita mengira jika sebuah bangunan itu terbuat dari pasir yang sangat banyak? Pasir yang banyak itu dikumpulkan menjadi suatu bangunan dan terbentuklah rumah, terbentuklah sebuah bangunan, terbentuklah sebuah gedung-gedung pencakar langit. Kemudian buat sebagian besar manusia, sampah menjadi salah satu masalah yang mengakibatkan terjadinya banjir. Ternyata di Swedia Bapak Ibu Saudara, di Swedia sampah itu diimpor untuk jadi sumber daya pembangkit listrik. Tenaga sampah milik negara itu di Swedia. Baik pasir maupun sampah itu merupakan benda yang nggak penting, sebenarnya nggak penting di mata orang yang tidak mempedulikannya. Nggak penting, ngapain pasir sama ngumpulin sampah, bukan? Tapi itu semua tergantung Bapak Ibu Saudara, tergantung bagaimana kita melihat dua benda itu. Tergantung kita yang lihat, apakah sebagai suatu peluang untuk berkarya atau hanya mengotori lingkungan. Begitu juga ketika melihat dunia di sekitar kita, baik itu di masyarakat, baik itu di dalam apapun bentuknya. Apakah kita melihat mereka yang lemah dan merangkulnya demi kemuliaan Allah? Tuhan kita Yesus Kristus sudah melakukan demikian. Dia sudah terlebih dahulu melakukan seperti itu.
Dan sebagai sang pemulih, dia memandang sekitarnya dengan kepedulian, dengan kasih. Bahkan dia pulihkan setiap orang-orang yang sakit itu. Kehendak dia adalah kehendak untuk memuliakan Bapa di sorga. Bagaimana dengan kita? Apakah kita masih memikirkan diri sendiri terus? Enggak peduli sama yang lain? Ya udah, itu urusanmu, urusanku loh. Sudah banyak. Apakah kita cuma diem aja gitu? Yesus sudah memberikan satu teladan yang luar biasa untuk merangkul mereka-mereka yang berdosa. Sebagai sang pemulih, Kristus memulihkan dan mempertobatkan seseorang supaya orang itu dimampukan untuk memuliakan Bapa. Maka percayalah, Tuhan yang memanggil kita adalah Tuhan yang memandang dengan kepedulian, Bapak Ibu Saudara. Dan kepeduliannya tentu itu semua berlandaskan kasih. Semua berlandaskan kasih. Dan di dalam kuasanya itu dia dapat memulihkan kita dari segala hal yang merusak kerohanian kita. Dan melalui pemulihan kerohanian dari dirinya, kita dapat hidup sebagaimana mestinya. Yaitu memuliakan Bapa hidup kita. Jangan lupa, hidup kita itu memuliakan Bapa. Di dalam kerohanian yang sehat terdapat harapan yang kuat. Yaitu harapan bahwa semuanya akan indah pada waktunya. Di dalam kerohanian yang sehat terdapat damai sejahtera. Meskipun sekalipun kondisi kita sedang gak terdapat damai sejahtera. Kita mungkin tidak merasakan damai. Di dalam kerohanian sehat ada karakter seorang murid Kristus. Murid yang penuh kasih setia, sekalipun dunia sedang menawarkan setiap kita untuk menjadi karakter yang egosentris. Di dalam kerohanian sehat kita akan punya hikmat. Kita akan punya hikmat untuk mengelola segala berkat yang Tuhan berikan untuk kemuliaan Tuhan. Seberapapun porsinya. Pertanyaannya adalah, maukah kita mengatakan secara pribadi kepada Tuhan, ya Tuhan, aku mau mengikut Engkau. Ya Tuhan, aku mau mengikuti Engkau. Percayalah Bapak Ibu Saudara, jawaban ya atas panggilannya untuk mengikut Dia, itu menjadi langkah terbukanya pintu pemulihan atas seluruh kerusakan dalam diri kita. Yesus kita menyatakan juga siapa yang Dia pulihkan. Dia menyatakan siapa yang Dia pulihkan. Dan di dalam panggilannya kepada orang-orang berdosa, kita bisa melihat bahwa sebetulnya Yesus sedang mengajarkan sesuatu. Yaitu apa? Siapa target pelayanan sang pemulih itu? Siapa targetnya? Dan tentu saja secara logika kita sudah tahu target pelayanan seorang dokter adalah orang sakit. Dan itu pula yang Yesus sedang nyatakan. Dia ada untuk orang-orang yang sakit, bukan untuk orang yang sehat. Tapi pertanyaan selanjutnya adalah seperti ini Bapak Ibu Saudara. Sebetulnya siapa sih orang yang disebut sakit itu? Siapa sih orang yang disebut orang sakit itu? Pertanyaan ini senada dengan pertanyaan, siapa sih orang yang Dia panggil? Siapa yang orang Dia panggil? Bapak Ibu Saudara, pertama kita perlu melihat apa yang Tuhan maksud dengan perbedaan antara orang sakit dan sehat, orang benar dan berdosa. Seperti yang kita pahami di poin yang pertama tadi, Tuhan Yesus menyamakan orang sakit dengan orang berdosa dan orang sehat dengan orang benar. Dan kalau kita ingat apa yang Paulus pernah katakan, bahwa setiap manusia sudah jatuh ke dalam dosa. Tentu saja semua orang membutuhkan penyembuhan dari Dia, bukan? Dan tidak ada dua kelompok manusia.
Ada, karena manusia sudah jatuh dalam dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Tapi seolah kenapa di perikop ini ada yang disebut orang berdosa, orang sakit, dan asumsinya bukankah berarti ada orang yang tidak berdosa, orang sehat. Bapak Ibu Saudara, kita perlu menyadari bahwa semua orang telah berdosa. Dan bagi Tuhan, mereka bukan cuma dipandang sakit sekarat, bahkan dipandang mati secara rohani. Mati secara rohani. Maka kepada semua oranglah Tuhan Yesus itu melayani sebagai pemulih. Tetapi di dalam kedaulatan Allah, ternyata ada orang-orang yang menolak. Ada orang-orang yang menolak untuk dipulihkan. Itu karena kebebalan hati mereka. Mereka nggak mau. Dan di dalam perikop ini Tuhan Yesus merujuk orang-orang yang seperti itu adalah orang-orang yang menyatakan dirinya sudah cukup benar tentunya. Seperti siapa? Orang Farisi. Kalau kita pahami siapa saja yang disebut orang berdosa oleh orang Farisi, yaitu orang-orang yang mereka nggak dapat mematuhi hukum Taurat sebenarnya. Dan pemungut cukai pun dianggap orang berdosa. Ya karena mereka dianggap melanggar prinsip-prinsip agama Yahudi. Pemungut cukai itu dianggap melanggar moralitas. Dia dianggap melanggar sebuah keadilan dan pemisahan diri dari pengaruh asing. Kenapa? Karena para pemungut cukai pada waktu itu, masa itu pemungut cukai tentu harusnya melayani pemerintahan Romawi sebagai penerima pajak. Orang Farisi merasa diri mereka sudah suci di hadapan Allah, padahal mereka pun tidak luput dari dosa. Mereka nggak luput dari dosa. Mereka tidak pernah berpikir bahwa mereka itu membutuhkan dokter. Mereka menyebut diri benar. Diri ini itu benar. Dan orang-orang yang lain itu berdosa. Oleh sebab itu jangan heran jika Yesus sebagai pemulih itu berpaling dari mereka. Berpaling dari orang-orang yang seperti itu. Dan memilih bergaul dengan orang-orang yang dianggap berdosa oleh para Farisi pada saat itu. Penekanannya dari target pelayanan Kristus adalah bukan tentang saleh atau tidaknya orang itu, tetapi justru tentang kerendahan hati, Bapak Ibu Saudara, tentang kerendahan hati terhadap karya Sang Pemulih tersebut, yaitu Yesus Kristus. Mari kita menyadari bahwa ada kesombongan di hati orang-orang Farisi tersebut. Ada kesombongan itu, ada. Tuhan tidak datang sama orang yang sombong hatinya. Tuhan tidak datang kepada orang-orang yang seperti itu. Kita harus dengan kerendahan diri kita, kerendahan hati kita, menyadari siapa kita di mata Dia, siapa kita. Harus sadar itu, siapa kita di hadapan Tuhan. Kita adalah orang-orang yang seharusnya mati karena penyakit dosa. Itu harusnya mati karena penyakit dosa itu loh. Harus sadar. Kita tuh perlu sadar betapa besarnya rasa sakit oleh kuasa dosa. Kita harus sadar betapa rasanya sakit itu oleh kuasa dosa. Sebelum kita bisa melihat Dia dalam karakternya yang sejati itu. Kalau enggak kayak gitu Bapak Ibu Saudara, kita loh selalu ngerasa bahwa diri kita tuh enggak butuh Tuhan. Kita akan merasa diri kita sombong, hati kita sebenarnya enggak butuh Tuhan. Oke baik. Ya udahlah, aku pastinya sekalinya selamat ya tetap selamat. Ya enggak kayak begitu. Enggak seperti itu. Kita akan sulit merasakan berkat yang paling penting dari Dia, yaitu kehadirannya.
Sebab kehadirannya Bapak Ibu Saudara adalah untuk orang-orang yang membutuhkan pemulihan dari Dia. Banyak orang yang gak sadar, bahwa mereka adalah orang yang berdosa, yang membutuhkan Tuhan sebenarnya. Banyak, gak sadar itu, bahwa kita manusia berdosa butuh Tuhan. Mereka berdalih, berbuat baik. Saya lebih banyak daripada perbuatan buruk saya. Saya tidak seburuk kok orang lain katakan. Aku loh baik. Pada umumnya ini loh, saya ini baik. Mereka merasa bahwa kelemahan-kelemahan sebagai manusia tidak akan mempengaruhi keberadaan mereka di hadapan Allah yang Maha Kuasa. Bapak Ibu Saudara bayangkan kalau ada seorang warga gitu ya, dibawa ke pengadilan karena beberapa tuduhan mencuri di toko. Ya pasti sia-sia aja kalau dia mohon gitu sama Pak Hakimnya gitu. Pak jangan hukum saya. Jangan hukum saya Pak. Jangan lupa loh saya tuh perbuatan baik saya itu lebih banyak daripada perbuatan buruk saya. Sia-sia dia berkata demikian. Karena hakim tersebut tentu akan menghukum berdasarkan aturan yang dilanggar, bukan berdasarkan kebaikan dan keburukan yang sudah dilakukan selama ini. Sia-sia juga orang itu kalau ngomong, oh saya tidak seburuk orang lain Pak. Ya sia-sia saja orang itu ngomong seperti itu. Oh selama ini loh Pak, saya adalah warga yang taat pada hukum. Patuh saya sama hukum. Sebab di balik semua kebaikan itu ada aturan yang perlu ditegakkan dan ada sanksi yang perlu diberikan berdasarkan hukum yang ada. Maka orang yang bersalah akan terus berdalih sesuai pelanggarannya. Bukan berdasarkan banyaknya perbuatan baik yang ia lakukan. Jika keadilan hendak ditegakkan, seorang harus membayar kesalahannya. Dan orang itulah yang dinyatakan bersalah. Kecuali ada orang yang orang lain diizinkan menanggung hukumannya. Dan sebagai pemulih Bapak Ibu Saudara, inilah yang Kristus lakukan dengan penuh kasih bagi orang-orang yang berdosa. Siapa? Yakni kita semua. Pertanyaannya, apakah kita sadar betapa perlunya seorang pemulih seperti itu di dalam kehidupan kita? Coba direnungkan Bapak Ibu Saudara. Apakah kita perlu seorang pemulih seperti itu dalam kehidupan kita? Jika kita merasakan bahwa kebutuhan kita akan Kristus itu adalah untuk mencukupi, hanya mencukupi kebutuhan kita secara dunia saja, secara daging aja. Mana mungkin kita perlu melihat kembali sejauh apa kita menyadari betapa menderitanya kita kalau kita mati secara rohani. Renungkan itu Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, kita tidak akan pernah merasa butuh penolong kalau kita tidak merasa diri butuh ditolong. Menerima panggilan Yesus itu berarti kita memberikan diri kita itu mau ditolong. Mengikuti Kristus berarti kita punya kerendahan hati, kita mau mengikuti instruksi yang akan memulihkan hidup kita. Pertanyaannya, seberapa besar kita membutuhkan seorang juru selamat seperti Yesus Kristus? Seberapa besar kita membutuhkan seorang juru selamat seperti Yesus Kristus? Seberapa besar? Dan seperti apa sih Kristus bagi kita? Seperti apa Kristus itu bagi setiap kita? Seperti apa? Apa Kristus itu buat hidup kita itu apa?
Apakah bagi kita dia adalah seorang pemulih yang memulihkan diri kita sebagai dari kuasa dosa? Sehingga kita dapat merasakan kasih Bapa lagi. Seperti itu. Atau bagi setiap kita dia adalah seorang penguasa yang diktator dan perlu kita sogok dengan perbuatan baik serta kesalehan agama kita. Demi apa? Memuaskan keinginan hati kita. Seperti apa Kristus di hati kita. Dan biarlah Tuhan memeriksa hati kita sekali lagi, Bapak Ibu Saudara. Biarlah Dia menolong kita supaya kita selalu hidup sebagai murid yang menyadari indahnya pemulihan rohani darinya. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas firman yang boleh kami dengar pada pagi hari ini. Ampuni kami Tuhan, jikalau seringkali kami memiliki hati yang tidak seperti hati-Mu Tuhan. Kita masih memikirkan diri kita sendiri. Ampuni kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan, jikalau kami masih memiliki hati kepada Tuhan itu bertransaksi. Ampuni kami, demi itu semua kami harus melakukan kesalehan-kesalehan agama kami saja. Ampuni kami Tuhan. Tapi pagi hari ini Tuhan kami mau belajar, kami mau mengikuti Tuhan. Karena kami sadar kami adalah manusia orang yang berdosa. Kami sudah berdosa, kami sudah jatuh dalam dosa itu. Dan kami membutuhkan penolong itu, pemulih itu, yaitu Yesus Kristus. Ajar kami Tuhan untuk memiliki hati yang memiliki kasih kepada Tuhan maupun sesama kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah firman Tuhan pada hari ini tidak lalu begitu saja. Tapi kami memohon firman Tuhan ini boleh selalu kami bisa kerjakan dengan setia dan taat kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.